Selamat datang kepada penggemar sinema India. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Adegan dimulai. Radha berkata kepada Gopi untuk mempersiapkan sarapan untuk dia. Lalu Gopi merasa bingung dan bertanya kepada Radha, siapa dia? Radha berkata akan mempersiapkan makanan untuk semua orang. Di meja makan, Chirag berkata, wanita sebulan sekali harus berpuasa. Semua orang menyetujuinya. Lalu Chirag sangat senang mendengarnya. Di adegan selanjutnya, Radha membawa makanan ke meja makan. Lalu Radha melihat Ahem sedang berjalan menuju meja makan, dan Ahem duduk di dekat Gopi. Radha langsung memberi sarapan kepada Ahem. Gopi sangat terkejut melihat Radha memberi sarapan kepada Ahem. Kokila membelototi Radha, sangat kecewa. Lalu Rasi sangat ketakutan. Rencana busuknya ketahuan. Lalu Ahem pergi karena mendapat telepon akan ada acara rapat. Gopi menoleh ke si akang Ahem bahwa dompetnya ketinggalan. Lalu Radha mengambil dompet duluan sebelum Gopi. Gopi sangat kecewa. Di adegan lain, Urmila sedang tidur mendengkur. Lalu Madhuben berjalan menuju Urmila untuk membangunkannya. Madhuben membangunkan Urmila sangat keras, dan tiba-tiba Urmila terkejut melihat Madhuben. Di hadapan Urmila sedang berdiri dan membangunkannya. Swayam, Swayam. Radha memanggil Ahem sebagai Swayam, tapi Ahem tidak mendengarnya. Tiba-tiba Kokila mendengar perkataan Radha memanggil Ahem sebagai Swayam. Lalu Kokila mengambil dompet itu dari tangan Radha dan memberikannya kepada Ahem. Ahem berterima kasih kepada Kokila. Selanjutnya, Kokila memarahi Radha bahwa Ahem adalah Ahem, bukan Swayam. Radha meminta maaf kepada Kokila. Lalu Ahem pergi untuk menuju kantornya. Adegan selanjutnya, preman mengetuk pintu dan ayah Gopi membukanya. Lalu preman itu berkata kepada ayah Gopi, "Di mana Urmila?" Lalu Dawal melihatnya dan sangat terkejut. Takut, preman itu mencari Dawal. Dan preman itu mengancam kepada Dawal, "Di mana Urmila?" dan menerobos masuk ke rumah Urmila, tapi tidak menemukan Urmila. Lalu preman itu mengancam kepada Dawal bahwa Urmila harus membayar utangnya dan mengembalikan uangnya. Lalu ayah Gopi berkata kepada preman itu bahwa akan melaporkan preman itu ke polisi. Lalu preman itu terlihat ketakutan dan pergi. Adegan selanjutnya, Radha berjalan menuju kamar Rasi, dan Radha berkata kepada Rasi bahwa Rasi telah berbohong kepada Radha. Ahem adalah Ahem, Ahem bukan Swayam. Rasi meyakinkan Radha bahwa Ahem adalah Swayam. Radha terus ngoceh-ngoceh kepada Rasi. Lalu Rasi tidak terima perkataan Radha. Rasi meminta ikat tangannya dikembalikan.
Rada menolaknya. Lalu Rasi terus memaksa. Sedangkan di adegan lain, Gopi dan Kokila bersama keluarga sedang membuat hiasan bunga. Lalu Rasi datang berjalan menuju mereka, dan Ginjal terlihat tersenyum, sangat senang bergabung dengan mereka. Lalu Rasi terlihat cemberut melihat mereka sangat gembira membuat hiasan bunga. Gopi sedang asik membuat hiasan bunga. Lalu Hetal juga tak ketinggalan membuat hiasan bunga itu, dan Kokila berkata kepada Rasi, "Mengapa Rasi sangat cemberut bergabung dengan mereka?" Lalu Kokila berkata lagi kepada Rasi. Rasi mengkerutkan dahinya. Lalu Urmila membawa satu cangkir teh bergabung dengan mereka. Hetal tersenyum melihat Urmila. Lalu Madhuben mengejek Urmila tidak bisa membuat hiasan bunga. Kokila mendengarnya tersenyum manis. Lalu Madhuben berkata, Urmila harus bisa membuat hiasan bunga. Di sisi lain, Rada mau membuat hiasan bunga di kamar sendiri dan tersenyum-senyum sendiri. Selanjutnya, Rasi bersama keluarga. Lalu Meti datang kepada Kokila menyuruh mencicipi sambal. Tetapi Kokila mengelak Meti bahwa semua orang wanita di sini berpuasa. Lalu Rada datang bergabung dengan semua wanita. Kokila menyuruh Meti untuk mencicipi sambalnya ke Rada, dan Rasi sangat terkejut melihat Kokila dengan Meti. Lalu Meti ke Rada menyuruh mencicipi sambal itu. Rada sangat ketakutan karena Rada ikut berpuasa. Lalu Gopi melihat Rada sangat aneh. Kokila juga melotot melihat Rada bahwa Rada sedang berpuasa. Lalu Meti memaksa Rada untuk mencicipi sambal itu. Rasi juga merasa aneh melihat Rada berpuasa. Gopi juga heran kenapa Rada berpuasa. Madhuben juga melirik Rada, merasa aneh. Lalu Meti memaksa lagi kepada Rada untuk mencicipi sambal itu. Tiba-tiba ketika Rada sedang murung, Jigar langsung mencicipi sambal buatan Meti dan berkata bahwa sambal itu sangat enak sekali. Rasi terkejut melihat adegan Jigar. Lalu Rada juga terkejut dan Rada merasa tertolong oleh Jigar. Gopi tersenyum melihat adegan Jigar. Tiba-tiba Rasi ke kamar Rada membawa segelas jus. Lalu Rasi memberinya kepada Rada untuk diminum. Lalu Rada menolaknya karena Rada kekeh sedang berpuasa untuk suayam. Tetapi Rasi terus-menerus memaksa Rada untuk meminum jus. Rada tidak mau dan Rada malah memecahkan gelas itu. Lalu Rasi memunguti pecahan gelas itu dan berkata kepada Rada bahwa punya rencana kepada Rada. Adegan selanjutnya, Gopi terlihat sedang menghias pakai hiasan bunga untuk
persiapan tes festival. Gopi terlihat senyum dan Rada di atas sedang melihat gerak-gerik Gopi. Gopi sedang menghias ayunan pakai hiasan bunga. Lalu Rada menyelinap ke kamar Gopi untuk beradegan tidur di kasurnya. Ahem datang ke kamarnya dan melihat Gopi sedang tidur di kasur. Lalu Ahem memanggil Gopi, tapi Ahem merasa aneh. Kenapa Gopi tidak menjawab Ahem? Rada terlihat sangat ketakutan, takut ketahuan oleh Ahem, dan Ahem marah sama Rada. Lalu Ahem berjalan ke sisi kasur, menyimpan jam tangan, dan Ahem mau pergi lagi. Tiba-tiba Ahem menoleh ke jendela, melihat Gopi sedang menghias ayunan pakai hiasan bunga. Ahem merasa aneh dan berkata sendiri, siapa yang sedang tidur di kasur berselimut itu? Ahem penasaran mau melihat orang yang sedang tidur di kasur Ahem dengan Gopi. Tiba-tiba Ahem menerima telepon di telepon itu bahwa Gopi sedang dicari. Lalu Ahem memanggil Gopi dan selanjutnya Ahem pergi meninggalkan Rada yang sedang ketakutan. Akhirnya Rada lega bisa keluar dari kamar Ahem. Ahem berjalan menuju Gopi dan memanggil Gopi dan berkata kepada Gopi, siapa yang sedang tidur di kamar kita? Lalu Gopi menjawab bahwa yang sedang tidur di kamar adalah Rada. Lalu Ahem sangat terkejut mendengarnya. Di sisi lain, Rada pergi ke kamar Rasih. Lalu Rada berkata kepada Rasih bahwa Rasih telah berbohong kepada Rada. Ahem adalah Ahem, Ahem bukan Suayam. Lalu Rasih berkata kepada Rada bahwa Ahem memakai wig, dan Rasih berjanji kepada Rada akan membawa wig itu. Rasih sedang ngoceh dengan Rada, si kembar lalu menangis. Lalu Rasih memberi boneka kepada si kembar itu. Rasih senyum-senyum mempunyai ide bahwa wig ada di dalam boneka dan akan mengambilnya ke kamar Ahem dengan Gopi.